Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena saya hari Jumat ada janjian ke UNER, sehingga saya membuat materi untuk menyelesaikan tugas akhir UASnya. Jadi materi pemrograman komputer UAS berupa tugas akhir membuat program yang saya gunakan menilai tugas kelompok harus sesuai dengan UAS. Contoh, ada beberapa tugas kelompok kalian yang sudah saya cross check, terus ada beberapa yang tidak sesuai. Langkahnya, tugas kelompok harus menyelesaikan 3 hal, yaitu 1. Menghitung korelasi, 2. Memprediksi dengan moving average, 3. Memprediksi dengan regresi linear. Langkah ini kita mulai dengan, kalau saya di sebelumnya itu sudah pernah melakukan penyampaian materi bahwa kalau membuat program nanti menggunakan bahasa Python. Terus saya nggak meminta kalian menginstal, tidak meminta kalian menginstal, cukup membuat kalimat Colab. Nah, kalau sudah pernah membuat itu, nanti di Google Drive akan muncul Colab Notebook, Nah, ini dibuka. Misal dimulai dari awal, langkah pertama klik Colab. Terus ini diklik. Nanti muncul kayak gini, klik yang New Notebook. Jadi nanti di dalamnya itu kayak sudah ada template, saya punya template karena memang sudah ada. Jadi ini adalah nanti ini ada sel-sel ini yang dipakai untuk nulis code-nya. Terus filenya itu tersimpan dengan ini. Jadi kalau mau rubah, ini saya close dulu. Nah, ini kita klik 2 kali, kita buka. Saya itu sudah saya buat per folder sehingga saya biar tidak tercecer-cecer. Nah, ini mau refresh, file yang terbaru, ini new notebook.
ini tadi Chrome saya tersimpannya dalam 2 ini. Sebentar. Nah, intinya saya kan ada 2 di Chrome ini, ada 2 ini. Nggak nyimpannya kok, nggak kesini. Nah ini anti-root. Nah ini ya, bukan ini email. Bentar saya buka. Nah ini kan muncul di sini plat notebook. Ini saya hapus. Saya tadi nggak buat di sini. Udah. Ini saya simpan misalkan materi tugas. Mata kuliah kita adalah pemrograman komputer. Refresh, kita cek. Masih terdetek. Nah ini sudah, ini ya kesimpan. Udah nih. Terus langkah pertama, siapkan file. Jadi ada yang tugasnya itu nggak saya tulis di sini, nggak saya cross check, sudah saya koreksi. Ada yang nggak saya tulis di sini karena nggak menyesuaikan yang sudah saya sampaikan. Jadi jadilah mahasiswa yang cerdas ya. Mahasiswa yang cerdas itu apa? Mendengarkan, menyimak, dan melaksanakan yang sudah disampaikan ya. Intinya manusia itu dikasih akal. Nah, gunakan akal kita, gitu intinya. Saya kalau nyampaikan seperti itu intinya saya sudah sering ngomong tapi nggak didengarkan. Ya. Jadi nanti kalau di masyarakatnya sama sebenarnya. Kita nggak harus pinter, enggak, tapi kita paham apa tugas kita. Nah, jadi otomatis akalnya dipakai. Ya, manusia itu dikasih akal sama Allah. Nah, saya lanjut. Nah, misal ini ada data tentang indeks kekeringan. Kalau saya mulai dari menghitung korelasi, di Excel itu sudah ada, ya. Di Excel sudah ada untuk menghitung korelasi, yaitu perintahnya ini. Nah ini, core rel. Perintahnya adalah core. Maaf. Saya kembalikan. Perintahnya adalah core. Nah, di sini nih, ya, ada. Selanjutnya, siapkan data untuk ngecek benar enggak jawaban kita. Data yang dipakai itu jadikan dalam satu tabel. Saya sudah nyampaikan. Jadikan dalam satu tabel dengan keterangan bahwa setiap kolom itulah yang sebagai atribut ya. Contoh ini curah hujan sama indeks kekeringan. Berarti ini
di sebelumnya saya itu sudah pernah menyampaikan kalau beda Microsoft Office itu akan beda kebacanya. Jadi saran saya silahkan disimpan dalam bentuk file Excel aja. Ini saya paste. Udah, ini. Terus saya simpan dalam bentuk file Excel aja. Save. Nah, saya save. Saya simpan. Download. Saya simpan dengan file Excel ini yang ini ya. Kekeringan. Saya tutup. Terus kita upload ke Google Drive ini tadi. Ke sini. Kekeringan. Klik upload file. Tadi saya di download. Ini kekeringan. Kalau sudah, kita cross check sudah masuk atau belum, kita refresh. Selanjutnya saya buka code saya yang sebelumnya aja. Library yang harus kita panggil, saya nyebutnya panggil, ini harus diimpor. Saya biar ngetik banyak-banyak. Ini Pandas dipakai untuk membaca file Excel-nya bisa, CSV-nya bisa, jadi nanti yang PDF juga bisa. Intinya Pandas itu dipakai untuk membaca file. Library Pandas itu bisa di-set, tapi intinya saya langsung ke tugas pokoknya. Sama kalau pengen belajar apa itu Python, bisa di-set langsung ke masing-masing library. Kalau NumPy itu berhubungan dengan nilai-nilai matematik, nilai-nilai statistik. Contoh misalkan, saya mau menghitung rata-rata, saya mau menghitung standar deviasi, itu menggunakan NumPy. Terus karena kita mengakses Google Drive, maka ini harus istilahnya mon itu untuk mengakses ya. Nanti kita harus bisa mengakses Google Drive file-file ini ya. Sehingga ini library-nya harus library-nya harus di ini. Terus cara runningnya ini ada tanda segitiga. Kalau ini sudah berhasil, nggak akan memunculkan apapun ya, nggak akan memunculkan apapun, hanya akan ada keterangan ini sudah terakses gitu dok. Yang bawah nanti ininya ada tulisan kayak sudah mengakses Google Drive-nya. Terus kalau mau menambah, nah ini ya, untuk ngonek ke Google Drive-nya, untuk menambahkan code, nulis code lagi, ini saya klik code, nah, ini ya, plus code. Terus karena kita nanti membaca file yang ada di file yang ada di Google Drive, maka ini harus kita akses. Ada di drive saya Colab Notebook. Ini saya tulis ini di drive. Atau saya mulai dari ini. Nah ini artinya kita sudah mengakses ini hasilnya. Terus kita tadi file Excel ada di Google Drive, sehingga kita harus akses. Terus file yang kita baca itu mau disimpan dalam variabel apa ya. Variabel itu menyesuaikan kita. Tapi kalau fungsi-fungsi yang disediakan dari library-nya, maka kita harus menyesuaikan nulisnya, jangan asal nulis. Ya, itu bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu bukan harus dihafal, bukan.
tapi harus disesuaikan persis. Makanya kalau kita belajar harus sambil dilihat library-nya, di websitenya sudah disediakan. Ini saya simpan dengan variabel D misalkan. Terus PD itu membaca library Pandas ini dengan inisial PD. Terus read Excel ini. Terus petik ataupun petik 2 sama bisa. Nah, posisinya tadi kan saya sudah nyebutkan. Git drive itu sesuai ini. Git drive, my drive itu drive saya. Colab notebook kan ada di sini, Colab notebook. Terus ini filenya apa? Kekeringan Excel. Biar nggak salah tulis, ini saya simpan. Simpan. Ini saya copy ya, intinya untuk posisinya seperti ini, terus nama filenya ini. Terus kalau mau ngecek filenya sudah terbaca, intinya harus terbaca setiap kolom ya, intinya gitu, harus terbaca setiap kolom. Jadi ini saya cek .info, D itu nama variabel yang digunakan untuk menyimpan file ini. .info itu untuk ngecek sudah terbaca 2 kolom atau belum. Kita running. Nah ini nggak mau, read Excel. Nah yang satunya. Oh Excel tulisannya Excel biasa. Nah ini kalau kita orang informatika ya, nulis code itu nggak harus dihafal ya, tapi ada kesalahan itu akan muncul ini. Pandas tidak mau menerima read Excel, ini intinya nggak kenal ya. Nah, jadi nulisnya harus bukan seperti itu. Excel. Saya running ulang. Nah ini kayak ini kan ada contoh penulisannya. Nah ini kalau sudah terbaca kolom-kolomnya, kan ada 2 kolom loh, ini ada 2 kolom, udah berarti benar. Saran saya kalau ada nilai di barisnya itu 0, jangan dituliskan, enggak apa-apa, enggak ngefek. Ditambah 0 kan berarti kan enggak ada ngefek gitu. Jadi saya hapus yang 0 ini. Nah, ini kan awalnya. Terus langkah pertama tadi kan menghitung korelasi. Nah korelasi kalau di bahasa Python itu menggunakan library NumPy. Jadi ini saya simpan korelasi sama dengan nama variabel tadi, ini saya nama variabelnya d.core. Udah seperti ini. Kalau mau menampilkan nilai korelasinya langsung aja ditulis korelasi. Karena ini nama variabel saya korelasi. Kalau ini fungsi, jadi sesuaikan. Fungsi itu sesuaikan dengan perintah yang dari bahasanya atau library-nya. Kalau ini variabel, langsung saya running. Nah, nanti semuanya kalau di bahasa Python ya, atau menggunakan library NumPy untuk menghitung korelasi itu menyesuaikan. Kalau nanti barisnya di sini, kolom ya, kolomnya di sini itu 2, maka nanti di sini ada 2 kolom 2 baris nih. Jadi modelnya kayak matrik ini ya. Curah hujan terhadap curah hujan 1. Curah hujan terhadap indeks kekeringan dengan ataupun yang ini itu sama. Nah hasilnya ini saya cross check dengan yang di Excel. Nah, saya cross check. Oh iya jawabannya sama. Jadi Saman kan sudah mengumpulkan lembaran. Nah lembaran itu yang saya cross check. Kalau nggak sama ya berarti harus sama. Harus, kalau nggak sama harus diulang sama. Nah ini hasilnya. Jadi lo kok nggak sama dengan Excel? Yang saya cross check ini ya, yang saya cross check ini itu tugas pertama. Tugas yang kedua sekarang ini sudah selesai. Tugas pertama sudah, sekarang yang kedua. Ini saya pindah posisi. Berikutnya menghitung moving average. Menghitung moving average, nah,
Kalau sama ndak hafal code, kalau sama ndak hafal code, sama cari langsung aja moving average Python. Nah, kalau ini ngoding sendiri, karena ini membaca window, namanya moving ya, berarti kan dia kayak berubah-ubah, bukan kernel apa ya, intinya posisi baris. Saya nggak pakai ini, saya contohkan code saya aja yang sudah pernah saya buat. Saya buka. Nah, ini akan membaca window. Di tugas saya kemarin kan menggunakan 3 waktu. Jadi kalau kita memprediksi dengan moving average, itu akan memprediksi, ini saya geser agak ke sini, itu akan memprediksi berdasarkan apa ya. Misal saya mau memprediksi T-nya waktu ya, T-nya adalah Maret. Nah, kalau menggunakan bahasa Python, maka untuk menghitung prediksi T-nya Maret itu berdasarkan rumusnya ya. Berarti data di bulan Maret, ini simbolnya Y Maret, ditambah Y T-1. T-1 berarti Maret dikurangi 1, O Februari, ditambah Y T-2, berarti T-2 adalah Januari. Seperti itu. Jadi untuk memprediksi ya, F saya simbolnya F itu memprediksi, T itu waktu. Nah, itu rumusnya Y T ditambah Y T-1 ditambah Y T-2 seperti ini. Terus dibagi 3. Ini kalau menggunakan bahasa Python. Kita cross check. Ini adalah untuk menyimpan ya, untuk menyimpan hasil prediksinya. Terus ini itu untuk membaca kolom ya, kolom mana yang akan diprediksi ya. Kalau mean itu fungsi dari rata-rata. Nah, kalau window itu berarti berdasarkan waktunya. Nah, ini saya copy rolling window, berubah-ubah windownya. Ini saya sesuaikan. Variabel saya tadi D ya, ini ya, saya scroll ke atas. Maaf. Ini apa ya? Keyboardnya ini agak mouse-nya. Nah, ini variabel saya tadi D. Jadi kita harus menyesuaikan. Oh, D. Nah, D. Saya simpan dengan variabel apa? D. Terus kolomnya, kan ini ceritanya menambah kolom. Nah, D-nya saya simpan dengan kolom, D itu variabelnya tadi, D-nya variabel, terus saya simpan dengan kolom, misalkan ini ada tanda petik ya, kolom moving average dengan windownya 3. Windownya 3 itu berarti memprediksi berdasarkan waktunya 3 ya, waktunya 3. Jadi untuk prediksi itu jangan menggunakan istilah memprediksi berikutnya, tahun berikutnya, bulan berikutnya, jangan. Ada indeksnya, ada waktunya. Jadi kalau sama baca ya, baca buku yang sudah pernah saya share judulnya, sama bisa download sendiri. Nah, itu untuk memprediksi, saya tunjukkan bukunya ya. Pindah.
bukunya namanya analisis apa ya, saya agak lupa. Nah ini kuantitatif analisis. Nah ini terus tentang forecasting. Seratus lima puluh tiga. Nah ini forecasting. Di sini dibagi tim series moving average. Saya pakai yang paling sederhana untuk materi saya karena kalian intinya biar ngerti. Terus kalau kita mau memprediksi, ini masih lanjut. Bentar. Tadi untuk menghitung error. Nah ini moving average itu kan ini. Nah, T plus T min 1. Nah ini disesuaikan T ya. T itu waktu. Waktu itu bisa bulan, bisa tahun. Intinya untuk memprediksinya itu apa bulannya, apa tahunnya gitu. Nah rumusnya loh ini seperti ini. Ini kalau di materinya ini. Tapi kalau di Python nanti kita cross check aja pokoknya. Saya simpan dengan M3. Terus variabel saya tadi variabelnya di d.ilog. Setiap baris tadi dibaca, koma, ini baris, koma, kolom keberapa. Saya mau memprediksi misalkan kolom indeks kekeringan. Kolom indeks kekeringan itu di kolom 1, berarti ya tulis di sini 1. Terus dot, nah fast langsung rolling itu untuk merubah-rubah window. Nah ini window saya 3 ya. Nah ini kalau sudah selesai nulis langsung di running aja. Nah ini nggak ada efek apa-apa ya. Ini nggak ada efek apa-apa. Kalau mau melihat hasilnya langsung di print aja di sini. Print D variabel data tadi ya. Udah. Nah seperti ini. Nah, ini kenapa kok none? Karena nggak terhitung ya. Kan tadi saya menceritakan di sini. Nah ini T nya apa? Oh Maret, berarti YT ditambah YT min 1 ya tambah YT min 2. Jadi kalau windownya 3 berarti ya mulainya ke 3. Nah ya ke sini, di sini. Kita cross check jawaban yang ada di benar enggak dengan yang di tugasnya. Itu berarti kita cross checknya ini. Nah ini kan yang diprediksi itu indeks kekeringan, berarti ini, maaf ya, kolom intinya ini, kolom kekeringan, indeks kekeringan. Nah kita hitung sama enggak dengan yang di program. Ini saya geser sebentar. Nah, mulai dari sini tadi rumusnya ini dibaca rumusnya, berarti average sama 0,01. Ini 0,01. Kita lanjut yang lain. Min 0,16. Nah, sama. Udah, jadi itu yang saya
nilai. Tugas kedua sudah. Selanjutnya tugas ketiga saya tambahkan kode lagi. Kalau kita mau memprediksi regresi linier, maka harus menambahkan library juga. Ya. Ini saya tutup. Ini kan moving average. Yang regresi liniernya ada nggak? Coba saya. Nah ini ada. Ini library yang harus kita import. Saya copy. Terus kalau sudah kita panggil dengan variabel apa, misalkan ini saya panggil dengan LR. Nah, ini yang dipanggil linear regresinya. Linear regression. Nah, muncul. Kalau sudah kita panggil, kita nggak akan bisa melakukan pembuatan model kalau kita tidak menentukan XY-nya dulu. Di modul ini regresi linear juga masuk. Saya kembalikan lagi ke atas. Tadi yang berupa pembagian metode. Ini. Regresi linear itu masuk kasual. Apa bedanya time series sama kasual? Time series itu kita fokus hanya data yang akan diprediksi. Data yang akan diprediksi apa? Tadi kalau kita lihat tabelnya, nah ini kan fokus hanya di sini. Yang dihitung juga hanya ini. Nah bedanya dengan regresi linear atau yang kasual apa? Saya kembalikan ke atas karena forecasting yang menggunakan regresi linear itu di atas. Ini kan forecasting. Terus yang regresi linear di sini. Ini hanya untuk menghitung error-error. Terus nah mulai ini tabelnya. Nah, ini rumusnya. Y aksen sama dengan B0 ditambah B1X. Nah ini ya. Terus rumusnya B0 B1 ini. Kemudian ini kan ada X ada Y. Nah, jadi X-nya apa, Y-nya apa? Ya sama, berarti pada saat kita mengoding harus menentukan X-nya apa, Y-nya apa. Ini saya jadikan dalam satu sel aja. X-nya berarti variabel data saya tadi di variabel d.ilog semua baris, terus kolom keberapa X-nya? Yang dipakai X adalah kolom curah hujan, berarti 0. Ini dot values. Y-nya apa? Nanti kalau X-nya lebih dari 1 ya sama di sini. Ini kolom. Jadi ini ya ada tanda kursor saya. Nah, ada tak blok ini. Nah, di sini nambahkan ada berapa kolom. Jadi tadi kalau di materinya kan ya ada multi. Nah, kita geser ke bawah. Ada multi regression. Nah ini ada multi regression, berarti X-nya lebih dari 1. Nah, ya sama, berarti kita harus menentukan X-nya di sini. Ini tinggal nambahkan kolomnya. Kalau ada kolomnya lebih dari 1, ya ditulisnya mulai dari berapa sampai berapa. Nah, gitu ya.
Karena materi saya sangat sederhana, hanya satu kolom, ya udah cukup kayak gini. Terus Y-nya yang mana? D.ilog semua baris kolom ke 1 ya. Indeksnya kan ini dimulai dari 0. Astagfirullahaladzim, ini kursor saya. Nah, ini kan indeksnya dimulai dari 0. Ini kolom 0, ini kolom ke 1. Ini kekeringan yang diprediksi Y-nya. 1 dot values. Kalau sudah, kemudian kita ini membuat model dulu. Membuat model itu tujuannya untuk mendapatkan ini loh. Ini saya geser ke atas lagi. Nah, untuk mendapatkan model ini yang saya blok ini, nanti hasil akhirnya kayak gini kan. Nah, ini untuk mendapatkan model, fungsinya adalah ini regresi linear kita tadi, variabelnya adalah lr titik fit. Terus data yang kita lakukan pembuatan model, x-nya apa, y-nya apa, berarti x resep. Kenapa kok di resep? Karena kolomnya hanya 1. Nah, kayak gini, di resep kolomnya hanya 1 masanya. Kalau kolomnya lebih dari 1 nggak perlu resep. Koma y, kok di luar ini, koma y. Udah. Ini untuk membuat model. Nanti modelnya mau ditampilkan berapa B0-nya, berapa B1-nya, itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Print LR itu model kita. Untuk menampilkan B0 di sini nyebutnya adalah konstanta. Konstanta itu berarti intercept. Nah, intercept. Nah, ini intercept. Kalau kita mau menampilkan yang B1 berarti koefisiennya LR dot OF. Nah, sudah, kita running. Nah, ini nilai dari B0, yang ini nilai dari B1. Kita cross check dengan Excel-nya. Nah, ini B1 0,0019. Ini kalau di belakang kan 0,0019, sama berarti benar. Terus B0-nya 0,46. Nah, biasanya beda digit koma itu akan mempengaruhi, tapi intinya saya nggak mempermasalahkan ini. Ini kan min 0,431. Kalau di Excel saya min 0,46. Nah, itu saya nggak mempermasalahkan karena digit koma pembulatan itu mempengaruhi. Nah, intinya saya anggap sudah sesuai. Nah, ini untuk dapat modelnya. Terus untuk memprediksinya, karena kita mau memprediksi indeks kekeringan berdasarkan X-nya tadi adalah curah hujan, berarti kita inputkan curah hujannya. Contoh, kalau di Excel ini curah hujannya misalkan nih 72, 218, 285. Berarti kita inputkan 72. Berarti X variabelnya, karena hanya ada satu kolom, berarti ini kolom, ini baris, berarti 72 koma, ini tuh menunjukkan baris. Kalau nanti ada kolomnya lebih dari 1, berarti di sini tambah koma. Kalau ini itu baris, tanda kurung siku. Terus 72, berapa lagi tadi? 218, baris berikutnya 218. Berikutnya lagi, misalkan 285. 285. Ini tuh menunjukkan kolom dan baris. Jadi tanda siku itu baris.
baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Jadi memprediksi 3 baris. Jadi ini adalah curah hujan. Nah, terus untuk memprediksi itu menggunakan fungsi predik. Jadi ini hasilnya Y predik sama dengan data yang kita dapatkan model tadi, variabelnya LR dot predik. LR itu berdasarkan ini ya. Nah, ini model yang kita buat tadi di atas ini. Ada kursor, saya tak kasih kursor. Ini kalau kelihatan ya. Terus data yang dipredik ini X-test. Nah, kalau mau menampilkan, tambahkan print Y predik. Variabel saya ini ya, Y predik. Ada 3. Nah ini min 0,296. Nah, min ini. Kalau nanti mau menghitung error, ya tinggal dimasukkan. Ini saya copy ya. Tapi tugas saya nggak sampai menghitung error, enggak. Saya taruh sini. Ini tadi mulai ini ya. Min 0 titik, maaf di sini itu titik itu koma 2. Misalkan kita pakai 3 digit 297. Kalau kita menggunakan 1 digit, 2 digit, berarti itu jadinya min 0,3 ya. Membulatkan itu harus ngerti juga, intinya matematikanya harus paham. 24 kalau pakai 3 digit 0,102. Nah ini hasil prediksinya. Terus errornya ya kita tinggal hitung absolut errornya. Nah ini hasil perhitungan errornya. Udah seperti ini materinya. Terus intinya, loh, ini kok nggak ada. Loh, pindah ke sini. Saya simpan benar. Saya restart ulang. Kalau mau running ulang semuanya ini run all. Kalau mau restart agar dia kembali ke normal, ini start and run all. Masih proses, nanti intinya tugasnya seperti ini. Saya nggak akan nge-share code ya, disimak aja videonya agar bisa menyelesaikan tugasnya. Udah, mungkin itu yang bisa sampaikan. Intinya disimak, diperhatikan step by stepnya agar bisa mengerjakan UAS. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.